kita cuti 2 hari dan hari Sabtu kita kembali bersiaran. Adalah Radio Data tempat saya berkarya. Ini nggak tahu nih tugasnya pada kemana ini. Jaya, kamu ada di mana Jaya? Ini adalah tempat absen saya untuk melihat untuk menandakan bahwa ini adalah absen saya suka ditekuk kayak gini. Nih, liatin. Tapi kadang-kadang suka ada yang ngikutin cara saya absen, yaitu Pak Toto. Sehingga saya pernah salah absen gara-gara dia. Come on. Ini adalah kantor dan kita akan masuk ke ruangan redaksi terlebih dahulu. Ini sediakan Damri yang tempat saya membuat membuat berita. Jadi kalau misalnya saya sampai tuh dari depan tadi, masuk dulu ke sini untuk membuat berita. Kalau jadi produser, jangan langsung di sini, telepon di situ. Oke, sekarang aku mau ajak kalian ke ruang siaran. PNI bagi kami adalah warga negara VIP. Pertanyaannya kenapa? Mereka kalau disebut Ini adalah ruang siaran saya. Kita masuk. Hai guys, ketemu lagi barengan Hana Ritonga Official. Sekarang kita bakal berbagi bareng untuk belajar bagaimana sih menjadi penyiar berita yang baik. Meskipun saya tidak seperti Najwa Shihab ataupun seperti Mbak Rosi ataupun seperti Aiman Wicaksono, idola saya. Tapi paling enggak bisa berbagi karena profesi yang dijalani saat ini adalah penyiar radio berita. Check this out. Bagi kalian yang berkecimpung di dunia jurnalistik, membaca berita ini harus diasah dengan baik. Kemudian juga bersikap netral dan wajar ketika membaca berita. Yang pertama adalah intonasi yang tepat. Intonasi adalah irama di mana kita harus membacakan berita itu harus tahu kapan naik dan kapan turun, sehingga tidak terkesan datar ketika membaca berita. Kalau misalnya kita baca beritanya itu datar aja, pasti kayak robot kan? Ini contohnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto mengaku tak terkejut dengan temuan dan rekomendasi KPK soal kartu prakerja. Politikus Demokrat berharap penyimpangan juga diambil tindakan hukum. Didik mengatakan KPK tidak lelah untuk memberantas korupsi, terlebih di saat negara sedang mengalami kesulitan. Didik mengingatkan sepanjang ada unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara harus ditindak. Yang kedua, perhatikan artikulasi. Artikulasi merupakan kejelasan pelafalan pada saat mengucapkan atau membacakan berita. Artikulasi harus jelas sehingga pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Jika artikulasi tidak jelas, maka ketika membaca berita seperti berkumur-kumur. Contoh, membaca berita kumur-kumur. Anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto mengaku tidak terkejut dengan temuan dan rekomendasi KPK soal kartu prakerja. Politikus Demokrat berharap penyimpangan itu juga diambil tindakan hukum. Didik mengatakan KPK tidak lelah untuk memberantas korupsi, terlebih di saat negara sedang mengalami kesulitan. Didik mengingatkan sepanjang ada unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan perkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara harus ditindak. Didik. Yang ketiga, volume suara yang sesuai. Jadikan suaranya itu bulat, tidak cempreng, tidak terlalu kencang, dan itu bisa dilatih. Kuncinya latihan. Yang keempat, sikap tubuh yang tegap. Jika kita bisa menjaga postur tubuh dengan tegap, maka pada saat membaca berita bisa terlihat profesional.
Yang kelima, sesuai konteks. Gaya pembacaan berita harus sesuai dengan konteks. Apabila berita yang disampaikan secara formal, maka disampaikan harus dengan formal. Apabila berita yang disampaikan itu santai, maka sedikit santai. Yang keenam, tetap tenang ketika ada kesalahan teknis. Ini yang harus diperhatikan ketika membaca berita, tidak perlu panik. Menjaga sikap tenang dan bisa mengalihkan perhatian serta stabil, ini adalah kemampuan membaca berita yang harus dimiliki. Apa kabar rekan Dakta? Kami selalu mendoakan Anda sehat walafiat. Semoga aktivitas yang kita jalani mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjadi manfaat bagi sesama. Kami temani rekan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Hana Ritonga, Maula Ahmad, Bagus Kuncoro, dan Rizky Amelia. Ya, Pak Nanda, bagaimana info cuaca Jabodetabek dan sekitarnya sore hari ini? Ya baik, untuk kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek untuk sore dan malam hari nanti diperkirakan kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan yang akan mendominasi di wilayah Jabodetabek. Meski demikian, ada potensi hujan ringan di wilayah Tangerang, kemudian Jakarta Barat, serta Jakarta Utara bagian Barat dengan intensitas ringan dan cenderung bersifat lokal untuk malam hari nanti. Kemudian untuk dini hari diperkirakan seluruh wilayah Jabodetabek akan cenderung cerah berawan. Bagaimana untuk wilayah Bekasi, Depok, dan daerah Jawa Barat lainnya? Iya, untuk wilayah Bekasi, kemudian Depok diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan untuk sepanjang sore, malam, dan dini hari nanti. Kemudian untuk wilayah Jawa Barat lainnya, mengingat kondisi atmosfer yang memang cukup kering seperti itu di wilayah Jawa Barat, potensi hujan tidak begitu signifikan sehingga cenderung akan cerah berawan sepanjang malam nanti. Assalamualaikum Pak Yogi Supono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ana. Ya Pak Yogi, bagaimana informasi lalu lintas dari CCTV RT-ANSI Polda Metro Jaya sore hari ini? Ya, untuk yang pertama, kebijakan ganjil genap hari ini terakhir. Besok menunggu instruksi dari pimpinan kami dan akan kita share diperpanjang atau tidak kebijaksanaan tersebut. Bagi pengendara, patuhi ketentuan PSBB yang telah ditetapkan, ikuti ketentuan sehingga tidak kena himbauan dan teguran tulis dari petugas kita yang ada di lapangan untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19 ini. Demikian, Mbak Ana. Terima kasih Bribka Yogi Supono informasinya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Jadi bagaimana? Sudah siap untuk menjadi seorang penyiar berita? Jangan lupa latihan ya.